Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran, yang mana kebenaran ini pasti memberkati saudara, mengubah cara pandang saudara, sehingga metanoia itu terjadi. Saudara, hari ini judul kebenaran firman yang mau kita sharing adalah makna mengandalkan Tuhan. Sudah dikasih firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 dan 8 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, coba kita tilik kembali pengertian kita mengenai arti atau makna mengandalkan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Apakah artinya mengandalkan Tuhan dengan demikian kita tidak perlu berusaha dan bertindak apa-apa? Cukup hanya andalkan Dia saja? Atau kita memiliki motivasi yang keliru ketika kita mengandalkan Tuhan? Di mana ketika kita mengandalkan Tuhan, harapan kita, motivasi kita adalah kita mengalami kelepasan dari masalah kita, lepas dari hutang piutang, disembuhkan dari sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kemalangan, tidak ada kesusahan atau kesulitan hidup, tidak ada masalah atau problem, tidak ada sakit penyakit. Apakah seperti itu mengandalkan Tuhan? Saya khawatir saudara akan terjebak dengan hal yang keliru. Ketika saudara sudah mengandalkan Tuhan, saudara tetap mengalami banyak masalah. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara tetap mengalami banyak penderitaan. Bahkan saudara mengalami sakit. Lalu saudara kecewa dan berkata, kok mengandalkan Tuhan jadinya seperti ini ya? Padahal saudara, yang keliru adalah cara pandang saudara. Dan hari ini, semoga kebenaran firman yang kita sharingkan pada hari ini, itu bisa memberikan satu pengertian yang jernih. Sehingga kita benar memahami apa arti daripada mengandalkan Tuhan, saudara. Dan memang topik mengandalkan Tuhan ini hanya bisa ditujukan kepada anak-anak Tuhan yang rindu untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bagi anak-anak Tuhan KTP duniawi yang tidak mau sungguh-sungguh, kebenaran ini akan menjadi sia-sia, membebani mereka, dan membuat saudara tidak setuju dengan perkara ini. Tetapi topik mengandalkan Tuhan ini adalah bagi saudara yang selalu rindu berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Bagi saudara yang berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi sesama, untuk saudara kebenaran ini, untuk saudara yang dapat melakukan hal ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya masuk dari arti mengandalkan Tuhan. Arti mengandalkan Tuhan atau makna mengandalkan Tuhan adalah menerima apapun keadaan yang ada atau keadaan yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berdoa maksimal. Kita sudah bergumul dengan Allah dengan maksimal. Kita sudah berusaha, berupaya dengan maksimal. Tenaga yang kita keluarkan maksimal. Cara kita berpikir sudah maksimal. Kita menggunakan intelektual dan logika kita dengan maksimal. Tetapi setelah segala sesuatu maksimal kita lakukan, sampai kepada suatu titik,
kita menerima apapun yang kita alami dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Bapa Surgawi, saudara. Inilah mengenalkan Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Inti semuanya adalah penyerahan kepada kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya, mengenalkan Tuhan lalu memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Untuk mengabulkan seluruh doa-doa kita. Oh tidak, saudara. Tuhan jangan menjadikan alat. Kitalah yang menjadi alat Tuhan. Tuhanlah pusat pujian penyembahan kita. Kita yang tunduk kepada otoritas Dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dua sikap dalam mengenalkan Tuhan. Dua sikap dalam mengenalkan Tuhan. Yang pertama, ada usaha yang maksimal untuk setiap penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan. Usaha itu tentunya menggunakan seluruh kemampuan, bakat, talenta, kecerdasan, karunia rohani, pengetahuan, doa, puasa, iman, semua digunakan secara maksimal. Dan yang kedua, setelah melakukan usaha yang maksimal itu, langkah berikutnya, penyerahan diri kepada kehendak Bapa Surgawi. Dengan kata lain, apapun hasil atau keadaan yang kita terima, harus disikapi sebagai hasil yang terbaik dari Tuhan. Apakah hasilnya baik? Itu yang terbaik dari Tuhan. Atau mungkin hasilnya buruk menurut cara pandang kita. Itu adalah yang terbaik bagi kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi harus diimani, harus diyakini, harus dipercayai sebagai sesuatu yang berguna bagi kita. Harus diimani pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin menurut cara berpikir kita, itu adalah situasi yang buruk bagi keadaan kita. Tetapi bagi Allah, karena Allah bisa melihat jauh sampai ke depan, melewati kekekalan, saudara. Itu baik bagi kita, saudara. Walaupun hasilnya tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Ya, sekali lagi, itu kita imani sebagai akan membentuk karakter kita, memproses kita, pembentukan kita, supaya apa? Supaya target utama kita tercapai itu menjadi serupa seperti Kristus. Sempurna seperti Bapa. Itu target kita yang harus kita kerjakan dan itu harus terjadi di bumi ini sampai kita di pembaringan yang terakhir, saudara. Keadaan yang tidak kita harapkan itu justru itu akan menyempurnakan kita, akan mendewasakan kita, akan menggiring kita kepada rencana Allah, yaitu menjadikan saudara sempurna, yaitu menjadikan saudara sesuai dengan standar kerajaan Allah, saudara. Jadi, rancangan Allah tidak hanya sampai di dunia ini saja. Tidak. Tapi rancangan Allah itu sampai di kekekalan. Kita sering salah paham. Kita kira dengan mengenalkan Tuhan, semua kebutuhan kita dipenuhi. Apa maunya kita dipenuhi, dicukupkan. Pekerjaan kita dipermudah. Bisnis kita dipermudah. Hidup kita dipermudah. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Itu keliru, saudara. Kalau itu terjadi maka tidak ada proses pendewasaan, tidak ada proses pembentukan. Tuhan ingin membuat saudara menjadi bejana yang indah, emas yang murni, perak yang murni, sesuatu yang dapat dia nikmati, saudara. Itu sebabnya sikap kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jadi mengandalkan Tuhan berarti bahwa keadaan yang tidak kita harapkan itu harus kita pandang akan menghantarkan kita ke kerajaan surga, saudara. Dan mengandalkan Tuhan itu berarti keadaan yang kita terima harus diyakini, dipercaya, itu tidak akan mencelakakanmu. Tidak. Tetapi itu pasti membawa berkat. Berkat apa? Berkat
abadi, berkat sejati, saudara. Yaitu karaktermu yang diubahkan. Jadi seperti Yesus, yaitu engkau yang dimampukan untuk meninggalkan dosa, untuk tidak mencintai dunia ini. Dimampukan untuk memindahkan fokus dari tadinya fokus hatimu ke dunia ini, ke fokusmu kepada kerajaan surga, saudara. Dan itu adalah berkat kekal, berkat sejati, harta surgawi milikmu yang akan menemani engkau di kekekalan, saudara. Mengandalkan Tuhan berarti seburuk apapun hasil yang kita terima, harus kita percaya itu yang terbaik dari Tuhan dan pasti mendatangkan berkat bagi saudara. Karena firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Allah turut bekerja. Allah bukannya nganggur atau diam terhadap dirimu, dia bekerja untukmu. Dia membuat segala sesuatu yang kau alami. Apakah itu yang buruk karena kesalahanmu sendiri atau karena tidak kesalahanmu? Dia bisa buat itu menjadi kebaikan bagi diri saudara. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, Roma 8:28 bukan diperuntukkan kepada seluruh orang Kristen. Bukan diperuntukkan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Tapi Roma 8 ayat 28 ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mengasihi dia. Berarti Roma 8:28 tidak untuk orang yang tidak mengasihi dia. Saudara yang kekasih, Tuhan rindu membentuk saudara, memproses saudara, menjadikan saudara indah dan dapat dia nikmati. Oleh sebab itu, serahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapa, saudara. Setelah kita melakukan semuanya secara maksimal. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani malam sebelum dia disalibkan, dia pun bergumul dengan maksimal. Dan dia berkata kepada Bapa, jikalau cawan ini bisa berlalu. Dengan pendapat saya, tafsiran saya, jikalau sekiranya upaya menyelamatkan manusia ini jangan dengan cara salib. Kalau bisa Tuhan, dia tawar-tawaran dengan Bapa 3 kali saja. Tapi apakah tawaran itu, pengajuan doanya Tuhan Yesus itu di-ACC oleh Bapa Surgawi? Tidak. Bapa diam. Tidak menjawab apa-apa. Dan itu bagi Yesus, Bapa berkehendak, dia harus mati, disalibkan. Apa tindakan Tuhan kita, Tuhan Yesus? Apakah dia mengeluh? Apakah dia komplain? Apakah dia marah-marah? Apakah dia bersungut-sungut? Lalu mundur daripada kehendak Bapanya? Oh tidak. Dia berkata, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Harusnya sikap ini yang harus menjadi sikap kita, saudara yang dikasihi. Jadilah seperti yang Bapa kehendaki. Itulah sikap Kristus. Kalau kita mau menjadi sama serupa seperti Kristus, kita harus memiliki sikap-sikap Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi, sampai di sini pertemuan kita. Kebenaran firman Tuhan, saya percaya memberkati saudara. Jika saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, bagikan kepada teman-temanmu di Facebook, teman-teman di WhatsApp, teman-teman di Instagram saudara, atau teman-teman pergaulan saudara. Barangkali mereka membutuhkan kekuatan daripada firman Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang dibagikan CD khotbah atau link daripada link Facebook atau link YouTube. Akhirnya menyebabkan yang tadinya mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri. Yang tadinya selingkuh kembali kepada keluarganya. Yang tadinya patah harap dan putus harapan sekarang berkobar-kobar mampu menyelesaikan masalahnya. Ada banyak berkat yang dapat diberikan dari ketika kita membagikan link ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah mulut, tangan, dan kakinya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai ketemu dalam pertemuan dan video berikutnya. Shalom Aleichem, Betsy Mahmasya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Amin.
Amin.